Halo semuanya, selamat datang di Alif Diana Family Channel. Nah, hari ini kita akan mengunboxing sebuah paket lagi. Ini paketnya sebuah gadget, yaitu handphone seharga berapaan? Seharga 2 jutaan. Nah ini, waduh, ada busa-busanya gitu, tapi bukan bubble wrap. Kita unbox dulu. Langsung aja kita bongkar. Ini belinya dari seperti biasa, huntingnya dari Carousel, terus minta pakai Shopee biar aman. Ya sebenarnya di Carousel juga aman sih kalau yang orangnya amanah. Dilihat aja ininya, testimonialnya. Nah ini dia. Ini adalah iPhone 7 Plus. Di paketnya udah nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita buka. Nih kita buka. Ini ada pembeliannya. Dulu pas belinya dia 6.800.000-an. Ini handphonenya. Wow, kacanya udah gini ya. Kita sampingkan dulu. Terus di dalam box pembeliannya ini ada SIM ejector. Seperti biasa buku gitu. Tempatnya doang sih, tempat headsetnya. Terus ada kabel data dan ada kepala charger. Tapi kalau kepala charger kayak gini, pinter ya. Yaudah, sekarang kita pinggirin dulu peralatan-peralatannya. Kita lihat dulu handphonenya. Kita coba nyalain. Ya, ternyata harus di charger dulu. Nanti kalau udah di charger kita balik lagi. Nah ini adalah iPhone 7 Plus yang saya unboxing kemarin. Kenapa harganya murah, cuma 2 jutaan aja? Karena kondisinya ini adalah bypass. Saya cuma mau menggantikan fungsi iPad mini saya ke iPhone ini supaya lebih enak dibawa-bawa dan gampang aja gitu, karena sama-sama WiFi only. Nah dari fisiknya ini masih cukup lumayan mulus. Belakangnya udah saya kasih tempered glass gel gitu. Awalnya sih susah pasang tapi akhirnya bisa nih. Nah ini minusnya adalah kamera. Kameranya ini bisa tapi agak buram, mungkin karena kacanya ini yang udah ada garis-garis pemakaiannya gitu loh. Bukan garis-garis tapi lecet-lecet gitu. Nah ini adalah kondisi fisiknya. Saya nyalain dulu. Ini bootingnya. Nah dia nyala. Nah sekarang kita cek fisik-fisiknya dulu ya. Ini masih cukup bagus. Di belakang sudah saya kasih bukan tempered glass sih, kayak gel gitu. Dan yang di depan tuh udah pakai tempered glass juga. Nah ini fisiknya masih mulus yang bagian atas. Dan ini ada antena, terus ada tombol power. Nah sudah nyala. Dan saya udah cek juga itu fingerprintnya masih aman. Nah terus home buttonnya juga masih berjalan. Ini ada tempat untuk kartu SIM. Dia ini rusak IC basebandnya. Kenapa saya mau beli juga? Karena dia ini di bypass bukan karena unlock, tapi juga karena basebandnya. Sebenarnya saya mau benerin sih, tapi takutnya kan karena basebandnya yang rusak. Kalau di bypass sel juga nggak akan bisa karena IC basebandnya yang rusak. Tapi saya nggak tahu sih, pokoknya komen aja ya yang tahu. Bisa nggak nih kalau di bypass premium sales gitu biar bisa pakai kartu. Pokoknya semuanya ini ada antena-antena. Terus di bagian bawahnya ada den sedikit nih,
kayaknya mungkin pas jatuh atau apa kali ya pemakaian gitu. Nah ini jelasnya, ada speaker seperti biasa, ada port untuk ngecas pastilah ya, terus ada speaker lagi. Di bagian kirinya ini juga ada sedikit pemakaian lagi, ada antena-antena. Terus tapi ini masih mulus. Sebelah sininya ada volume up and down dan mode hening gitu ya. Sekarang kita coba nih, kita nyalain dulu nih fingerprintnya, saya buktiin nih masih bisa. Nah fingerprintnya langsung bisa. Terus kita lihat di, kita coba untuk volumenya masih bisa, volume up and down-nya pokoknya masih berfungsi. Terus tombol hening ini juga masih berfungsi sih tuh. Nah itu dia, masih berfungsi. Dan untuk layarnya sendiri, dia memiliki layar 5,5 inch dan di sini terdapat tombol home button dan ada speaker untuk di bagian depannya ini. Terus ini tuh build quality-nya di belakang pakai aluminium back, ada LED flash, dan ini kameranya lihat tuh, jadi dia agak lecet-lecet gitu pemakaian, jadi makanya dia kalau foto jadi agak buram dan susah fokus gitu, tapi masih bisa untuk dipakai. Dan ini juga pakai bagian depannya pakai Gorilla Glass dan sampingnya ini juga pakai aluminium frame. Jadi enak banget dipegang, build quality-nya tuh kerasa banget walaupun dia terlihat besar, tapi kalau untuk dipegang tuh dia masih compact aja sih untuk dipegang dan enak banget untuk dibawa kemana-mana tuh, di tangan tuh genggamannya pas. Jadi kenapa saya beli iPhone 7 Plus ini, karena saya pengen menggantikan fungsi dari iPad mini saya karena cuma 16 GB doang kan. Nah ini juga kalau dilihat dari toolsnya gitu kayaknya udah nggak aktif. Ya mungkin karena di bypass itu kali ya, karena IC BSP-nya rusak jadi di bypass gitu. Nah dia udah nggak aktif. Nah kita lihat. Tapi overall masih oke kok untuk dipakai. Dan kenapa saya pilih iPhone 7 Plus ini, karena juga dia udah pakai iOS 14.2. Kalau sebelumnya itu iPad mini saya mentok di iOS 12 aja, sekarang dia udah pakai iOS 14.2 dan saya tuh bisa download iMovie untuk biasa edit simple saya aja gitu. Dan ini enak banget juga untuk dibawa-bawanya karena nggak besar gitu kan, walaupun iPad mini juga kecil sih sebenarnya. Misalnya kalian mau beli bypass juga harus diteliti dulu, karena saya juga beli ini, saya teliti dulu semuanya full set, ada kan di unboxing kemarin. Dan juga ini tuh bukan karena unlock, jadi aman lah ya gitu. Dan ini juga mengenainya, kita lihat dulu, dia udah di 14.2 kan tuh, udah mentok di 14.2 untuk iOS-nya. Memorinya 32 GB, ya lumayan lah ya. Kalau dari kemarin iPad mini saya itu 16, sekarang 32, ya lumayan, agak bisa banyak masukin data untuk diedit. Ya karena saya cuma pakai handphone aja untuk ngedit YouTube-nya ini kan biar simple aja gitu. Nah sekarang kita bakalan lihat ke bagian kamera dan lain-lain. Kita lihat dulu ini pengaturannya. Kita lihat sekarang ke bagian kameranya. Nah ini kameranya bagian belakang dia masih berfungsi sih dengan baik, tapi itu untuk ke fokus tuh agak susah tuh, karena mungkin di kacanya itu banyak garis-garis gitu, atau mungkin harus ganti kamera. Saya juga nggak ngerti juga sih. Kalau untuk kamera biasanya ya udahlah pakai yang HP yang ada aja, ini cuma buat HP-nya buat ngedit aja gitu, tapi masih bagus kok, masih bisa dibuat moto gitu. Ya cuma sayang aja gitu ya, untuk handphone dengan kualitas kamera bagus kayak gini harus agak burem gitu kan, agak sayang gitu kameranya. Tapi yang jual tuh bilangnya katanya itu sering nggak pakai casing gitu, jadi agak ke baret gitu sih. Nah, tapi masih bisa digunakan. Tapi untuk kamera depan ini masih bagus banget, kita lihat. Nah kamera depannya masih bening banget, berfungsi dengan baik juga. Paling itu sih minus-minusnya. Nah dia sekali lagi kita coba tuh, hasilnya bagus, nggak buram sama sekali sih ini.
bener-bener kayak HP normal aja. Cuma bagian belakangnya aja tadi kameranya yang agak nggak bisa fokus gitu. Tapi kalau pelan-pelan sih bisa sih. Nah, paling itu aja kali ya yang kita bahas dari iPhone 7 Plus bypass ini. Ingat, kalau misalnya kalian masih bisa mampu beli yang bisa pakai seluler, lebih baik kalian pakai seluler aja, karena itu walaupun USBC tinggi juga, tapi kan gak enak kalau harus pakai WiFi only. Ini saya beli cuma hanya menggantikan fungsi dari iPad mini saya yang sudah saya jual. Jadi biar enak dibawa kemana-mana dan lebih compact aja gitu. Jadi kalau dimanapun bisa sambil ngedit juga. Paling itu. Dan iOS 14 ini keluhannya saya baterainya agak sedikit boros daripada iOS yang pernah saya pakai ya. Ini agak sedikit boros, apalagi juga ini buat ngedit paling 2-3 video gitu udah di angka 30%-an gitu. Mungkin karena udah lama juga, saya juga gak ngerti pemakaian si pemilik awalnya. Tapi menurut saya untuk iPhone 7 Plus ini masih wajar lah ya pemakaiannya. Untuk melihat galeri juga masih enak. Dan kalau untuk lihat video juga, mungkin kalau nonton film dan lain-lain juga ini enak banget. Tapi ada keluhan lagi nih setelah saya coba-coba, ternyata di speaker ini kayaknya ada sedikit masalah, agak kecil gitu, agak sember dikit. Nggak tahu karena nggak nyala satu atau kayaknya sih nggak nyala satu. Ya namanya juga iPhone bekas, apalagi nih bypass lagi ya, banyak banget kekurangannya. Coba kita tes aja dulu untuk nonton ini video yang saya buat. Kita cek suaranya. Nah ini gimana menurut kalian? Kalau dari kualitas itu sih nggak diragukan lagi kalau menurut saya. Kalau dari kualitas layar, tapi kalau misalnya dari ini nih speaker ini kayaknya dia ada bermasalah deh, kayaknya mati satu. Ya menurut kalian worth it atau enggak untuk beli iPhone 7 Plus dengan kondisi yang kayak begini di harga 2 jutaan aja? Ya tapi balik lagi, saya cuma ngegantiin fungsi dari iPad mini saya yang udah saya jual, gitu aja sih paling. Nah menurut kalian worth it atau enggak, itu balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Paling itu aja reviewnya, singkat banget kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga semangat bikin video.